Jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, kita bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode grafik. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode substitusi. Yang ketiga, kita bisa menggunakan metode eliminasi. Yang keempat, kita bisa menggunakan metode gabungan dari eliminasi dan substitusi. Kelima, kita bisa juga menggunakan teori matriks. Untuk kali ini, dalam video ini kita akan belajar bagaimana menggunakan metode eliminasi untuk menyelesaikan suatu SPLDV. Silahkan melihat metode-metode yang lain di video saya yang lain. Mari kita mulai untuk belajar tentang metode eliminasi. Tahukah kalian arti kata eliminasi? Eliminasi dapat diartikan dengan menghilangkan atau melenyapkan. Apa yang dihilangkan? Mari kita cari tahu apa yang dihilangkan dalam metode eliminasi ini. Dalam metode eliminasi, salah satu variabel dari SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, akan dieliminasi atau dihilangkan dengan cara yang pertama, kita menentukan variabel yang akan dieliminasi atau dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, samakan koefisien dari variabel yang akan dieliminasi dengan cara mengalikannya dengan suatu bilangan. Yang ketiga, mengurang atau menambahkan kedua persamaan yang ada. Untuk lebih jelasnya, kita masuk dalam contoh dan pembahasan soal. Sebagai contoh, kita lihat soal berikut. Dengan metode eliminasi, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan 2x ditambah y sama dengan 7 dan x ditambah y sama dengan 5. Langkah pertama, kita akan mengeliminasi atau menghilangkan x terlebih dahulu. Jadi kita lihat apakah koefisien x-nya di kedua persamaan ini sudah sama. Kita lihat pada persamaan pertama, koefisien dari x adalah 2. Sedangkan pada persamaan kedua, koefisien x-nya adalah 1. Karena koefisien x ini belum sama, maka kita akan menyamakan terlebih dahulu dengan cara mengalikan dengan suatu bilangan. Kita lihat caranya. 2x ditambah y sama dengan 7, x ditambah y sama dengan 5. Cara menentukan bilangan yang paling mudah adalah koefisien persamaan pertama ini menjadi pengali untuk persamaan kedua. Sedangkan koefisien persamaan kedua ini sebagai pengali dari persamaan pertama. Jadi, persamaan pertama itu dikalikan 1, kemudian persamaan kedua ini dikalikan dengan 2. Jadi kita dapatkan 2x kali 1, 2x, ditambah y kali 1, y, sama dengan 7 kali 1, 7. Pada persamaan kedua, 1x kali 2, ini 2x, ditambah y kali 2, ini plus 2y, kemudian sama dengan 5 kali 2, itu adalah 10. Setelah itu kita tentukan kedua persamaan ini ditambah atau dikurangi. Kita lihat 2x pada persamaan pertama itu positif, kemudian pada persamaan kedua juga positif. Jadi agar x-nya ini hilang, maka kita harus mengurangi kedua persamaan. Jadi 2x dikurangi 2x itu 0, tidak ditulis di sini. Kemudian y dikurangi 2y. Sama dengan minus y. Lanjut,
7 dikurangi 10 ini minus 3. Jadi didapatkan min Y sama dengan minus 3. Kita coret minusnya ya. Kita bagi dengan min 1. Kita dapatkan Y sama dengan 3. Langkah kedua, kita akan mengeliminasi atau menghilangkan Y. Kita lihat koefisien dari Y. Ternyata kedua persamaan ini koefisien dari Y-nya sudah sama. Karena koefisien Y sudah sama, maka kita akan bisa langsung mengurang atau menambah kedua persamaan ini sehingga Y-nya hilang. Kita tuliskan 2X ditambah Y sama dengan 7, X ditambah Y sama dengan 5. Pada persamaan pertama ini plus Y, pada persamaan kedua juga plus Y. Jadi kedua persamaan ini kita kurangi. 2X dikurangi X hasilnya X, Y dikurangi Y itu 0, jadi tidak ditulis. Kemudian 7 dikurangi 5 itu 2. Jadi kita dapatkan hasilnya X sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Contoh berikutnya. Dengan metode eliminasi, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 11 dan 2X dikurangi 3Y sama dengan 3. Langkah pertama, kita akan mengeliminasi atau menghilangkan X. Kita lihat koefisien dari X untuk kedua persamaan. Koefisien X pada persamaan pertama adalah 3. Sedangkan koefisien X pada persamaan kedua adalah 2. Karena koefisien X ini belum sama, maka akan disamakan terlebih dahulu dengan cara mengalihkan dengan suatu bilangan. Kita tulis persamaannya. 3X ditambah 2Y sama dengan 11, 2X dikurangi 3Y sama dengan 3. Cara yang paling mudah untuk menentukan pengalinya adalah melihat koefisien X-nya. Jadi, koefisien X pada persamaan pertama ini sebagai pengali persamaan yang kedua. Jadi, kalau koefisien X pada persamaan pertama adalah 3, maka persamaan kedua ini semua dikalikan 3. Sedangkan pengali untuk persamaan pertama adalah dengan melihat koefisien X dari persamaan kedua. Koefisien X pada persamaan kedua adalah 2. Jadi semua persamaan yang pertama dikalikan 2. Kita tulis 3X kali 2, 6X. Kemudian ditambah 2Y kali 2, 4Y. Sama dengan 11 kali 2, 22. Pada persamaan yang kedua, 2X kali 3 adalah 6X, dikurangi 3Y kali 3, ini 9Y, sama dengan 3 kali 3, 9. Kita akan menghilangkan X. Jadi kita lihat 6X dengan 6X. Ini akan hilang kalau kita kurangi. Jadi kedua persamaan ini kita kurangkan. 6X dikurangi 6X sama dengan 0, kita tidak tulis ya. Kemudian 4Y dikurangi min 9Y, sama dengan 22 dikurangi 9 adalah 13. Di ruas kiri, 4Y min 9Y, artinya 4Y plus 9Y. Jadi kita dapatkan 13Y sama dengan 13. Sehingga Y-nya sama dengan 13 dibagi 13 sama dengan 1. Langkah yang kedua, kita akan mengeliminasi atau menghilangkan Y. Kita lihat koefisien dari Y. Pada persamaan yang pertama, koefisien dari Y adalah 2. Sedangkan koefisien dari Y untuk persamaan kedua adalah 3. Jadi kita samakan dulu dengan mengalihkan dengan suatu bilangan. 3X ditambah 2Y sama dengan 11,
Kemudian persamaan kedua, 2x dikurangi 3y sama dengan 3. Koefisien y pada persamaan yang pertama adalah 2. Ini sebagai pengali pada persamaan kedua. Jadi semua persamaan kedua dikalikan dengan 2. Kemudian kita lihat koefisien y pada persamaan kedua. Ini 3. Jadi kita jadikan 3 ini sebagai pengali untuk persamaan yang pertama. Ini boleh 3, boleh minus 3 ya. Kita kalikan 3 untuk persamaan yang pertama. 3x kali 3 ini 9x ditambah 2y kali 3 6y sama dengan 11 kali 3 itu 33. Persamaan yang kedua 2x kali 2 ini 4x minus 3y kali 2 itu minus 6y sama dengan 3 kali 2 6. Karena kita akan mengeliminasi atau menghilangkan y, kita lihat bagian y. Pada persamaan pertama ini adalah plus 6y, persamaan kedua adalah minus 6y. Kalau kita kurangi, maka akan jadi 12y, tidak hilang. Jadi untuk yang beda tandanya begini, kita jumlahkan agar menjadi 0. Jadi 9x ditambah 4x sama dengan 13x. Kemudian plus 6y ditambah min 6y ini 0, tidak ditulis ya. Sama dengan 33 ditambah 6 ini 39. Jadi x-nya sama dengan 39 dibagi 13 sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 3 dan y sama dengan 1. Kita lihat variasi soal yang lain. Dengan metode eliminasi, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan 4x sama dengan y dan 2x dikurangi y ditambah 2 sama dengan 0. Kita akan mengubah bentuknya dulu kedua persamaan ini agar bisa menggunakan metode eliminasi. Persamaan yang pertama, 4x sama dengan y. Kita pindah dulu y yang di ruas kanan ke ruas kiri. Jadi kita dapatkan 4x dikurangi y sama dengan 0. Kemudian persamaan yang kedua, 2x dikurangi y ditambah 2 sama dengan 0. 2 di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan. Kita dapatkan 2x dikurangi y sama dengan minus 2. Langkah selanjutnya, kita akan mengeliminasi atau menghilangkan x. Jadi kita lihat variabel x ya. Koefisien pada persamaan yang pertama, koefisien x pada persamaan pertama adalah 4. Sedangkan koefisien x pada persamaan yang kedua adalah 2. Karena koefisien x ini belum sama, maka akan disamakan terlebih dulu dengan cara mengalihkan dengan suatu bilangan. Kalau teknik sebelumnya, kita ambil koefisien x pada persamaan pertama yaitu 4 sebagai pengali untuk persamaan kedua dan koefisien pada persamaan kedua, koefisien x pada persamaan kedua menjadi pengali untuk persamaan yang pertama. Kali ini kita akan mencoba teknik yang berbeda. Koefisien x pada persamaan pertama itu 4. Koefisien x pada persamaan kedua itu 2. Jadi, yang akan kita rubah di sini adalah koefisien dari persamaan yang kedua agar sama dengan koefisien pertama. Jadi, 2x agar menjadi 4x maka dikalikan dengan 2. Kemudian sebagai pengali pada persamaan pertama adalah 1. Jadi persamaan pertama itu dikalikan 1, persamaan kedua itu dikalikan 2. Hasilnya akan sama jika kalian caranya seperti yang sebelumnya. Kita pakai cara yang baru.
Jadi persamaan pertama itu semua dikalikan 1. Kalau dikalikan 1 berarti persamaannya tetap, tidak berubah. Jadi 4x dikurangi Y sama dengan 0 untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua itu dikalikan 2. Jadi 2x dikali 2 adalah 4x, dikurangi Y kali 2, 2Y sama dengan min 2 kali 2 adalah min 4. Kita akan menghilangkan X. Jadi kita lihat persamaan pertama 4x, persamaan yang kedua 4x. Jadi agar hilang X-nya kita kurangi untuk kedua persamaan ini. Hati-hati untuk pengurangan ya. Sebaiknya kita tulis lengkap. 4x dikurangi 4x 0 ya. Sekarang untuk Y-nya. Minus Y dikurangi dalam kurung minus 2Y. Sama dengan 0 dikurangi dalam kurung minus 4. Minus Y plus 2Y, ini karena min 2Y ya, jadi plus 2Y, sama dengan 0 min 4, jadi 0 ditambah 4, hasilnya 4. Di ruas kiri kita dapatkan Y, min Y ditambah 2Y itu Y, sama dengan 4. Langkah berikutnya kita akan mengeliminasi atau menghilangkan Y. Jadi kita lihat koefisien dari Y. Ternyata koefisien dari Y ini sudah sama. Maka bisa langsung dikurang atau ditambah. Kita lihat. Persamaan yang pertama ini 4x dikurangi Y sama dengan 0. Persamaan yang kedua 2x dikurangi Y sama dengan minus 2. Pada persamaan pertama ini minus Y. Pada persamaan kedua juga minus Y. Kalau dijumlahkan nanti dapatnya minus 2Y. Hati-hati. Jadi ini harus dikurangi. Jadi 4x dikurangi 2x ini 2x. Minus Y dikurangi minus Y. Artinya minus Y ditambah Y. Itu sama dengan 0. Tidak tulis ya. Sama dengan 0 dikurangi minus 2. Jadi 2x sama dengan 0 ditambah 2. 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 1 dan y sama dengan 4. Kita lihat contoh berikutnya. Dengan menggunakan metode eliminasi, tentukan penyelesaian sistem persamaan 1 per x ditambah 1 per y sama dengan 6, dan 3 per x dikurangi 2 per y sama dengan 10. Kita lihat di sini bentuknya pecahan, dan penyebutnya adalah variabel-variabel yang nilainya akan kita cari. Jadi untuk mempermudah penyelesaian, kita buat pemisalan. Yaitu dimisalkan 1 per x ini sama dengan A, dan 1 per Y sama dengan B. Jadi, persamaan yang pertama, yaitu 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 6, kita ubah bentuknya menjadi A ditambah B sama dengan 6. Kemudian persamaan yang kedua, 3 per X dikurangi 2 per Y sama dengan 10. Ini menjadi 3A dikurangi 2B sama dengan 10. Dari mana 3A? 3A itu dari 3 per X itu artinya 3 kali 1 per X. 1 per X tadi A, jadi 3 kali A. Demikian juga dengan 2B, itu dari 2 per Y. 2 per Y artinya 2 kali 1 per Y. 1 per Y-nya B, jadi 2B. Kita lanjutkan ya. Langkah selanjutnya kita akan mengeliminasi atau menghilangkan A. Kita lihat koefisien dari A pada persamaan yang pertama. Ini adalah 1 karena tidak ada hilangannya, artinya 1. Kemudian koefisien A pada persamaan yang kedua adalah 3. Karena koefisien A ini belum sama, maka akan disamakan terlebih dulu dengan cara mengalihkan dengan suatu bilangan. Jadi yang persamaan kedua akan kita kalikan dengan koefisien dari persamaan pertama, yaitu 1. Jadi persamaan kedua itu dikalikan dengan 1. Kemudian pengali untuk persamaan yang pertama itu adalah koefisien A
pada persamaan yang kedua, yaitu 3. Jadi 3 itu sebagai pengali persamaan pertama. Kita kalikan. 1A kali 3 itu 3A. Ditambah B kali 3 itu 3B, sama dengan 6 kali 3, 18. Persamaan yang kedua ini dikalikan 1, berarti tidak berubah. Kita tulis saja 3A dikurangi 2B sama dengan 10. Kita akan menghilangkan atau mengeliminasi A. Jadi kita lihat di A ini pada persamaan pertama itu plus 3A. Persamaan kedua juga plus 3A. Tandanya sama ya, keduanya plus. Jadi ini dikurangi. Jadi ada trik lagi, kalau keduanya plus atau keduanya min pasti dikurangi. Kalau tandanya berbeda nanti ditambah agar hilang. Kita lanjut ya. 3A dikurangi 3A itu 0, tidak ditulis di sini. Kemudian 3B dikurangi min 2B sama dengan 18 dikurangi 10 itu 8. 3B plus 2B sama dengan 8. Ingat, min menjadi plus. Kemudian ruas kiri, 3B ditambah 2B itu 5B sama dengan 8. Sehingga B-nya sama dengan 8 per 5. Ingat, kita mencarinya adalah X dan Y, bukan A dan B. Jadi kita kembalikan lagi. Tadi dimisalkan 1 per Y itu sama dengan B. Jadi 1 per Y itu sama dengan 8 per 5. Bagaimana cara mencari Y-nya? Kita balik. Jadi Y per 1 itu sama dengan 5 per 8. Y per 1 itu artinya Y dibagi 1 adalah Y. Jadi Y sama dengan 5 per 8. Langkah berikutnya kita akan mengeliminasi atau menghilangkan B. Kita lihat koefisien dari B di kedua persamaan. Pada persamaan pertama, koefisien B-nya adalah 1. Kemudian pada persamaan yang kedua, koefisien B-nya adalah 2. Jadi, belum sama ya. Kita akan samakan terlebih dahulu. Persamaan pertama, A ditambah 1B sama dengan 6. Kemudian persamaan kedua, 3A dikurangi 2B sama dengan 10. Jadi, pengali untuk persamaan yang kedua adalah 1. Bisa ya? Kemudian pengali untuk persamaan yang pertama adalah 2. Bisa ya? Jadi, kita kalikan dulu dengan 2 untuk persamaan yang pertama. A kali 2, 2A, ditambah 1B kali 2, 2B, sama dengan 6 kali 2, 12. Persamaan yang kedua kita kalikan dengan 1, berarti tetap. Kita tinggal tulis 3A dikurangi 2B sama dengan 10. Kita lihat, kita akan mengeliminasi B, sehingga kita fokusnya di B. Persamaan yang pertama ini plus 2B. Persamaan yang kedua min 2B. Kalau tandanya berbeda, maka kita tambahkan kedua persamaan. Jadi, 2A ditambah 3A itu 5A. 2B ditambah minus 2B itu 0, sama dengan 12 ditambah 10 itu 22. Jadi A-nya sama dengan 22 per 5. Kita kembalikan lagi pemisalan awal. 1 per X tadi sama dengan A. Jadi 1 per X sama dengan 22 per 5. Jadi X-nya sama dengan, dibalik ya, 5 per 22. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 5 per 22 dan Y sama dengan 5 per 8. Sampai di sini pembahasan kita mengenai metode eliminasi dalam sistem persamaan linear 2 variabel. Jika video ini bermanfaat, klik tombol like-nya ya dan share ke teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe. Kita kuis sekarang. Perhatikan sistem persamaan linear berikut. 5 per X dikurangi 3 per Y sama dengan 2. Min 1 per X ditambah 5 per Y sama dengan 4.
Tentukan nilai dari X ditambah Y. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka video ini, silahkan di like. Jika ada masukan, tuliskan di kolom komentar. Oke, perbanyak latihan, jangan mudah menyerah, dan tetap semangat.